Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan plotting lengkung vertikal berdasarkan hasil hitungan yang sudah teman-teman lakukan. Jadi untuk data yang digunakan nanti nilainya berbeda-beda sesuai dengan yang teman-teman kerjakan di teori. Nah, yang pertama kita buka dulu softwarenya. Nah, untuk praktikum ini, di tutorial ini, saya akan gunakan data ini. Namun, kita sederhanakan nilai X yang digunakan di sini. Jika nilainya terdiri dari 3 digit, nah nanti teman-teman hilangkan satu nolnya. Jadi, misal ini 200, kita buat 20 meter. Karena keterbatasan data untuk latihan, jadi kita perpendek jaraknya. Sehingga nanti untuk nilai-nilai yang di bawah ini menyesuaikan. 200 ini jadi 20, kemudian yang 1000 atau 1 kilo ini jadi 100 meter, kemudian ini 30 meter, 420 meter menjadi 42 meter, dan seterusnya. Ini teman-teman geser komanya ke depan satu kali gitu ya. Nah, yang pertama kita siapkan surpat, kemudian atur toolbar yang akan digunakan. Oke. Lalu seperti biasa kita konekkan direktorinya. Di kanan, lalu di sini akan muncul set as work directory. Oke. Setelah itu kita bawa data yang ini, nanti teman-teman bisa download di Teams A dan B. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah dua titik A dan titik B. Kita tampilkan dulu titiknya, lalu display. Nah, ini ada A dan B. Yang pertama kita lakukan adalah memisalkan titik BVC. Teman-teman bisa atur jarak dari titik A untuk BVC sebesar 100 sampai 200 meter atau disesuaikan dengan jumlah stasiun yang teman-teman buat. Karena untuk contoh ini datanya sedikit, jadi saya coba gunakan 200 meter. Atau jika disederhanakan menjadi tidak usah, langsung 200 saja karena ini jarak untuk ini lumayan 600, saya pakai 200 meter. Caranya sama, create, kemudian points, dan di sini ada along vector. Untuk titik pertama, vektor originnya di titik A, kemudian yang direction point-nya titik B. Lalu di sini saya ketik 200. Akan muncul suatu titik di sini. Kita sepertinya belum sesuai. Kita ulangi sampai dia direction point-nya tepat di B. Create, points, kemudian along vector. Kita zoom dulu ke titik A. Kemudian kita zoom juga yang di titik B. Oke. Oke, dia udah tepat di garis. Selanjutnya kita atur titik baru, yaitu di sini
BVC berarti titik yang pertama, yaitu ini, stasiun 28 plus 800. Ini berarti dia BVC. Kita edit untuk memberikan display BVC. Kita tampilkan. Nah, setelah itu kita buat titik yang kedua. Jaraknya 200 meter, berarti kita sederhanakan jadi 20 meter ke sini. Caranya masih sama, poin, kemudian along vektor, namun titik yang jadi originnya adalah titik BVC. Kemudian directionnya ke B. Lalu di sini kita atur 20, enter. Nah, ini titik kedua. Kita lakukan hingga seluruh data di sini terplot di surpak sesuai dengan ini. Lalu kita buat yang kedua, titik acuannya atau origin ada di sini, kemudian ini di B, lalu kita input karena ini ada 1000, maka kita tulis 100. Oke, ada di sini, lalu selanjutnya ini 300, berarti jadi 30. Kemudian karena ini 420, maka jadi 42. Lalu ini 280, maka jadi 28. Ini dia 800, maka jadi 80. Nah, kayak gitu teman-teman. Sini udah kita masukkan semuanya, titik-titik stasiunnya. Kita berikan sini edit point sebagai EVC. Kita display. Lalu setelah itu kita memasukkan elevasi dari titik-titik yang sudah kita input tadi. Sudah kita plot. Caranya gimana? Ada dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan edit, kemudian point. Di sini ada match, isi match di sini. Kita klik, lalu kita isi di sini Z. Nah, karena kita ingin mengisikan yang pertama dulu, maka kita gunakan 470,72. Ini kita langsung tulis saja gini. 470,72. Itu expressionnya. Kemudian filternya di Z karena elevasi, lalu kita apply. Selanjutnya kita pilih poinnya. Oke, coba kita cek point properties. Oke, dia Z-nya udah sesuai dengan yang kita input tadi. Kita lakukan hal yang serupa dengan pada titik-titik yang belum diganti elevasinya. Di sini ada cara yang kedua, yaitu langsung ke edit point. Lalu kita pilih poinnya. Kemudian titik kedua, Z value-nya harusnya 470,11 sesuai dengan ini ya. Lalu kita apply. Nah, jadi ada dua cara. Bebas teman-teman mau pakai yang mana. Kemudian yang ketiga ada 468,08. Begitu seterusnya hingga semua titik yang kita miliki terisi elevasinya. Lakukan hingga seluruh titiknya terisi elevasinya. Bisa menggunakan yang tadi, yaitu edit point match, atau langsung di sini edit point, gitu. Nanti akan terbentuk center line. Station yang sudah teman-teman plot tadi. Kemudian teman-teman buat koridornya. Jadi ini masih sangat sederhana praktikum kali ini. Setelah itu membuat boundary seperti biasa, teman-teman buat DTM
design dan DTM existing. Nanti untuk file ini Audiro 3 sama seperti minggu sebelumnya, nanti juga bisa di-download di Teams minggu 6. Lalu teman-teman hitung cut and fill, buat kontur dan juga lakukan layouting. Kemudian untuk detail apa yang harus ada di laporan, semuanya sudah ada di modul. Teman-teman bisa baca dengan teliti. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan disampaikan. Mungkin itu untuk tutorial minggu 6. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.